Welcome back to my channel. Balik lagi bersama Datul Farhi. Nah, kali ini gue mau bahas mengenai momen gaya, atau yang sering banget kita sebut sama torsi. Nah, momen gaya ini kalau misalkan kita terjemahin dalam rumus fisika, itu merupakan perkalian antara lengan dari suatu kuasa dengan kuasanya. Nah, kuasa di sini berbentuk gaya. Jadi kalau misalkan kita punya gambar seperti ini, nah terus kita juga harus tahu arah putarnya. Yang paling penting itu adalah arah putarnya atau titik putarnya. Nah, misalkan titik putarnya ada di sini. Kalau misalkan titiknya ada di sini, otomatis kita harus cari lengannya dan gayanya. Nah, antara lengan dan gaya itu harus membentuk sudut siku-siku. Sudut siku-siku. Dan gayanya itu tidak boleh terletak pada titik tumpunya atau titik putarnya. Jadi kalau misalkan di sini adalah titik tumpunya, ini A. Nah, berarti kita harus menentukan lengannya di mana dan gayanya di mana. Nah, misalkan ini titik A, berarti kita akan menentukan ini sebagai lengannya karena kuasanya ada di sini. Dan mereka membentuk sudut siku-siku. Nah, gimana ceritanya kalau misalkan kita punya lebih dari satu gaya? Nah, berarti titik tumpunya, oke, nggak apa-apa titik tumpunya di sini, tapi kita punya gaya yang lain. Misal arah gayanya ke sana. Ini F2. Nah, otomatis si lengan dari F2-nya itu adalah ke sini juga. Karena ini membentuk sudut siku-siku. Nah, tapi untuk menjumlahkan momen gayanya itu pasti ada syarat-syarat tertentu. Jadi, kita harus tahu dulu nih. Kalau misalkan arah putarnya dari titik tumpu ini itu kemana? Oke, kita setuju kalau misalkan searah jarum jam itu misal positif. Kalau misalkan berlawanan, itu negatif. Jadi, kalau misalkan titik tumpunya ada di titik A ini, kalau misalkan gayanya itu ke atas, otomatis dia kalau misal muter, dia searah jarum jam. Berarti F2 ini positif. Nah, kalau misalkan F1, kalau misalkan kita putar dari titik tumpunya, dia akan berlawanan dengan arah jarum jam. Jadi, dia negatif. Nah, untuk mencari momen gayanya, mencari momen gaya di titik A, momen gaya di titik A, itu kita tinggal jumlah momen gaya di titik kuasa 1 ditambah momen gaya di titik kuasa 2. Nah, di sini positif negatifnya baru kita terapin. Jadi yang satu itu negatif, berarti di sini kita tulis negatif, terus ini udah positif. Kalian tinggal masukin rumusan-rumusan dari momen gayanya. Momen gaya itu lengan dikali sama gaya. Ini lengan dikali sama gaya. Nah, ini kondisinya sangat-sangat normal, jadi dia udah ngebentuk siku-siku. Gimana sih kalau misalkan gayanya itu nggak membentuk sudut siku-siku? Jadi misalkan di sini ada arah gaya yang memiliki sudut. Di sini misal sudutnya 45 derajat. Ini F3. Nah, karena ini momen gaya, jadi kita harus cari mana arah gaya yang membentuk sudut siku-siku dengan lengannya. Nah, misalkan ini F3. Nah, berarti lengannya harusnya itu setara kayak gini. Nah, tapi kita harus cari tahu dulu yang mana sih. Kalau misalkan kita tarik ke sumbu X dan sumbu Y, mana yang membentuk sudut siku-siku? Ternyata searah dengan sumbu Y. Ya kan?
searah sumbu Y, otomatis kita harus mencari gaya yang arahnya ke sini. Kita harus mencari arah gaya yang ke sini. Berarti F3Y. Nah, gimana sih cara dapetin F3Y? Kita pakai bujur sangkar. Alhasil kita dapat segitiga yang ada di sini. Karena sudutnya ada di sini, nah kita kan mau cari sisi depan dari sudutnya. Ini Y, ini X. Nah, otomatis kita harus pakai depan miring. Karena otomatis si F3-nya yang udah diketahuin. Depan miring. Jadi, kita harus kalikan sin 45 derajat untuk gayanya. Jadi, gayanya adalah F3 dikali sin 45. Kayak gitu. Mudah banget kan? Segitu aja dulu. Jangan lupa like, comment, and subscribe. See you!